Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi, dan menginspirasi. Episode kali ini saya mengangkat tema kaitannya dengan adanya pro kontra terkait dengan penundaan atau pelarangan dalam tanda petik sholat Idul Adha di masjid dengan alasan untuk mencegah penularan COVID-19. Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 yang itu dengan tegas menyatakan untuk menangkal virus corona, salah satunya adalah meniadakan sementara sholat Idul Adha, termasuk takbir keliling juga ditiadakan, semua harus dilakukan di rumah saja. Tetapi fakta di masyarakat sempat memunculkan persoalan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan argumen masing-masing, dengan dalil masing-masing. Untuk mengurai masalah ini dan mencarikan solusi agar persoalan ini bisa clear, masyarakat bisa tenang ketika Idul Adha nanti tidak terjadi perdebatan lagi, saya menghadirkan 3 narasumber yang sangat kompeten, masing-masing dari Kementerian Agama Kota Malang yang dihadiri oleh Bapak Muhammad Rosyad. Assalamualaikum Pak Rosyad. Terima kasih Rawi. Yang kedua dari pengurus daerah Muhammadiyah Kota Malang yang dihadiri oleh Bapak Kiai Imam Abdai. Assalamualaikum ya Imam Abdai. Ya, perwakilan ketiga juga dari salah satu ormas besar juga dari PCNU Kota Malang yang dihadiri langsung oleh Ketua Dr. Kiai Haji Israhkun Naja. Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah sehat semua. Ya baik. Jadi yang menjadi pertanyaan banyak orang di media sosial, khususnya kami menangkap di media sosial, memang persoalan pelarangan peniadaan sementara, yang lebih pas begitu bahasa di dalam surat edaran itu. Ini kesannya ada yang bilang kok seolah-olah dipaksakan dalam tanda petik ya, karena begini, terkait dengan PPKM darurat itu biasanya kalau kaitannya dengan pencegahan COVID-19 itu cukup 14 hari. Tetapi ini mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli, sehingga menjadi 17 hari. Dan itu bersamaan dengan pas Idul Adha. Ini sebenarnya dari Kementerian Agama mungkin bisa mendetilkan ini kepada masyarakat supaya orang menjadi ngeh. Seolah-olah kok dipasno kalau Idul Adha ini apa sih maksudnya? Padahal biasanya 14 hari kan itu. Pak Rosyad mungkin bisa menjelaskan kepada publik, Pak. Monggo. Sebetulnya SE itu tidak ada niatan ngepas-ngepaskan. Oh gitu ya. Iya, kebetulan ini kan kondisinya saja, dan kondisinya kan darurat kan gitu ya. Karena itu PPKM itu dikatakan PPKM darurat. Yang awalnya kita tidak memprediksi kalau sampai ada PPKM darurat. Dikatakan darurat karena penyebaran virus COVID, apalagi ada varian baru ini, kan luar biasa. Di mana-mana rumah sakit penuh, kan itu ya. Obat-obat sudah mulai langka, kan itu ya. Artinya dari kondisi itu pemerintah harus membuat sikap tegas untuk melindungi warga negaranya. Lah dalam rangka melindungi itu, Kementerian Agama itu berupaya untuk ikut mencegah dan membatasi penyebaran virus corona dengan cara bagaimana umat beragama ini untuk sementara waktu tidak mengadakan aktivitas-aktivitas yang mengundang kerumunan massa. Salah satu yang dianggap mengundang kerumunan massa itu adalah sholat berjamaah di masjid. Termasuk di dalamnya adalah sholat hari raya Idul Fitri. Sesungguhnya Idul Adha, ya. Sesungguhnya kalau kita cermati, larangan itu tidak ada yang istimewa.
Karena dalam ajaran Islam, dalam khasanah sejarah Islam, itu sudah pernah terjadi. Oke. Sudah pernah terjadi. Misalkan sholat. Sholat itu kalau dulu kita masih kecil di desa, ada hujan, hujannya deras, disertai angin. Kalau subuh itu ada as-sholatu khairum minan naum. Tapi ketika ada kondisi alam yang tidak memungkinkan, maka adzan itu muadzinnya akan menyebut as-sholatu fi buyutikum, gitu Gus ya. Itu sesuatu yang tidak aneh, dan pelarangan ini pelarangan bersifat sementara. Kenapa? Misalkan di masyarakat timbul pertanyaan, loh pasar kok nggak ditutup? Beda konteksnya. Kalau sholat itu tidak harus dan tidak wajib, tidak mutlak kita laksanakan di masjid. Bisa kita laksanakan di rumah. Tetapi fungsi pasar itu tidak bisa kita wakilkan di rumah. Nah, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah pelarangan ini pelarangan bersifat sementara dan hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Artinya apa? Kalau dilogikakan dipaskan dengan Idul Adha, wong yang lain boleh kok. Karena itu Menteri Agama membuat surat edaran 2. Yang pertama adalah surat edaran nomor 16 tahun 2021. Itu yang mengatur secara teknis daerah-daerah, wilayah-wilayah yang tidak termasuk PPKM darurat level 3 dan level 4. Kemudian Kota Malang kebetulan menurut Permendagri nomor 15 itu masuk zona level 4 PPKM darurat, maka Menteri Agama dalam rangka mengatur daerah-daerah yang masuk PPKM darurat itu membuat surat edaran SE nomor 17. Jadi fleksibel sekali, dan Menteri Agama ini kan di lingkup Gus Menteri ini kan banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang ahli. Jadi SE itu sudah dikaji sedemikian rupa yang secara syar'i insya Allah sudah aman. Ya, pada saat ada yang bilang begini, kenapa sih harus ditiadakan sementara? Toh yang penting kan protokol kesehatan terjaga, meskipun itu sholat Idul Adha tapi protokolnya diketat. Kenapa tidak ambil milih yang itu sehingga win-win solution gitu? Nah, gimana tanggapannya Kemenak? Ini kan begini ya, kalau nanti tetap ada kerumunan, maka itu termasuk sesuatu yang mengkhawatirkan. Lah daripada mengkhawatirkan, kemudian imbasnya nanti PPKM darurat karena tidak berhasil akan diperpanjang, itu semakin parah. Dampaknya itu semakin ada efek domino kemana-mana. Karena itu kami dari Kementerian Agama menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah ini, karena niatannya adalah niatan untuk kemaslahatan bersama, melindungi jiwa warga negara Indonesia. Baik, jadi kalau Kemenak itu regulatornya, ini yang punya umat ini di samping saya juga Pak Abdai ya. Jadi di kalangan umat Muhammadiyah menyikapi ini seperti apa, Pak? Terhadap peniadaan sementara ini, atau juga terjadi pro kontra yang berat gitu kan? Baik, terima kasih. Jadi Muhammadiyah ini sebelum pemerintah memberlakukan PPKM darurat sudah mengajak pemerintah untuk lockdown 3 pekan. Pimpinan pusat sudah menganjurkan dan dengan segala kajian secara teologi, filosofis dan teknologi. Jadi begini, sekarang ini banyak orang memiliki mazhab baru, Gus, mazhab wasabiyah. Gitu, wasabiyah. Ini yang akhirnya terjadinya adalah kemajuan teknologi ini bukan semakin pintar, tapi semakin rendah dalam hal pemahaman. Nah, maksud kami begini, dunia tanpa otak ini, jadi artinya tanpa berpikir dalam gitu ya, tetapi sudah banyak memberi komentar yang luar biasa. Sehingga ada fatwa pimpinan pusat nomor 5 tahun 2001. Fatwa ini
langsung disosialisasikan mulai tingkat wilayah sampai daerah-daerah, sehingga kepatuhan warga persyarikatan khususnya, bagaimana petunjuk teknis di sana sangat sudah lengkap, di mana rukhsah itu bukan menjadi rusuh gitu kan. Ini semua hal rukhsah jangan jadi menjadi rusuh. Rusuh kemudahan, jangan sampai menjadi justru kerusuhan gitu ya. Nah, Oke. Padahal semua dalam kajian. Semalam kami mengikuti pengajian pimpinan se-Indonesia, bahwasanya Majelis Tarjih itu sudah memutuskan bukan sekedar mengambil sikap mengikuti pemerintah dan sebagainya, tetapi sudah dalam kajian beberapa ulama dunia termasuk di Saudi, termasuk di Maroko dan semua ulama dunia itu sudah memberlakukan sedegan itu, sehingga keputusan itu tidak hanya sekedar alasan sesuatu yang kadang diterima di WhatsApp itu, wah Muhammadiyah ekstrim wah dan sebagainya begitu, karena dia melihat judul dan tidak mendalami secara jauh. Nah, maka dengan edaran yang kemudian pimpinan wilayah dan pimpinan daerah juga membuat fatwa daerah masing-masing untuk bisa para takmir, para mubaligh untuk bisa mematuhi fatwa itu. Nah, jadi agama ini kan memudahkan Gus, gitu ya. Maka kita harus mudahkan, ini bagian dari sunnah muakkad yang kita pahami bersama. Maka itu Muhammadiyah mengajak warga persyarikatan khususnya yang banyak hal komentar itu di luar dari warga persyarikatan. Ya, artinya bukan gitu. Warga Muhammadiyah berkomentar tentang untuk meruncing-meruncingkan permasalahan gitu. Kalau warga persyarikatan Muhammadiyah itu sami'na wa ata'na dengan pimpinan gitu. Tapi juga ada kiai dengan pandangan yang berbeda gitu. Sehingga kalau kita waktu lockdown pertama dahulu, keberhasilannya itu hampir 70-80% gitu ya. Yang lain masih memiliki pola pikir yang antara Jabariyah dan Qadariyah gitu. Nah, ini pun pada PPKM darurat ini dikeluarkan kembali fatwa itu, dan insya Allah takmir yang kami di Malang itu ada Mubaligh Muhammadiyah dan takmir, ada masjid yang kami bina ada sekitar 300 dan mubalighnya hampir juga sama. Sehingga kami selalu pertemuan dalam 4 bulan itu selalu ada hal-hal yang perlu kita dalam masa pandemik ini memang kita terhalang, mungkin ada dengan Zoom meeting dan sebagainya. Apa-apa saja selalu merujuk dengan apa yang telah diputuskan dalam Tarjih pimpinan pusat. Ya, prinsip Muhammadiyah segaris lurus dengan SE Menteri Agama. Bahkan sebelum SE keluar aja sudah ada keputusan itu. Betul. Ya, kembali ke mazhab WhatsAppiyah tadi itu. Jadi memang ada banyak muncul broadcast yang menyebut bahwa kalau enggak sholat Idul Adha di masjid itu tidak kayak tidak sah, tidak mantep, tidak apa begitu ya. Karena dengan sholat di masjid ada muncul hadis-hadis begitu ya. Enggak tahu hadisnya dhaif atau apa sih, tidak tahu ya. Itu kalau sholat di masjid semua bala akan hilang. Itu gimana Muhammadiyah menanggapi WhatsApp yang beredar rame dan banyak yang percaya dengan itu? Jadi saya berangkat dari sebuah penelitian gokil ya, bahwasanya seluruh dunia ini pengguna medsos yang paling buruk ini Indonesia. Ya, kita ini masih mu'alaf medsos begitu ya, sehingga banyak mereka sangat menelan mentah-mentah informasi, atau bahkan kemampuan baca itu nggak sampai 5 menit sudah tahu semua begitu ya. Itu kalau saya catat buku Frank Gilmore itu Dunia Tanpa Otak itu memang sejalan dengan kondisi makin rendahnya pemikiran karena teknologi ini. Sehingga di Indonesia untuk WhatsApp ini sangat memiliki ranking yang cukup. Maka kita sebut dengan mazhab WhatsAppiyah ini semua berorientasi pada apa-apa yang ada di WA. Literaturnya WA. Begitu. Nah,
kembali kepada pencerahan umat, kami di Muhammadiyah selalu mengajak pada pola pikir berkemajuan, moderasi beragama dan sebagainya lewat para mubaleh, ustadz kita begitu. Ketika ada yang memberikan fatwa-fatwa di luar dari apa yang Muhammadiyah gariskan itu, ya ada para kiai, para mubaleh, ustadz kita itu. Hingga kemudian kita ajak untuk berdialog, berdiskusi bersama-sama begitu. Nah, umat memang akan dibingungkan dengan berbagai macam pro kontra yang ada di sana begitu. Jadi tidak henti-hentinya kami memberikan sebuah pencerahan lewat masjid dan sebagainya. Bahkan kami setiap Jumat itu mengeluarkan namanya buklet Uswatun Hasanah. Jadi penerangan lewat buku kecil gitu yang selalu disebar di jamaah di masjid-masjid begitu. Bahkan kami ada channel namanya Makotamu, Malang Kota Muhammadiyah. Di sana informasi Muhammadiyah kalau lihat di aplikasi di Google Play Store, mau lihat Muhammadiyah sangat kelihatan jendelanya dan semua sudah terinformasikan mulai amal usaha kesehatan, pendidikan, kemudian panti asuhan, majelis ekonomi dan sebagainya, semuanya lengkap. Bahkan siapa-siapa saja mubaleh kita, masjid-masjid kita. Nah, intinya adalah bagaimana terkomunikasikan dengan baik informasi yang benar ini begitu. Jadi bagaimana akhlak dalam bermedsos atau dalam hal informasi. Kadang mereka hanya membaca di WhatsApp saja atau informasi di medsos saja, kemudian dia menyimpulkan gitu. Sehingga kita yang berusaha untuk mengalirkan sebuah pencerahan air yang jernih, ini loh aslinya yang hoax ini yang asli adalah ini dan sebagainya. Cara praktis menangkal itu seperti apa ya, kayak dari yang dilakukan Muhammadiyah selain Makotamu macam-macam apa ya? Jadi kami Majelis Pustaka dan Informasi, kebetulan bidang kami pembina Majelis Pustaka Informasi, tidak henti-henti untuk kadang dengan flyernya, kadang ngaji bareng begitu di Zoom meeting kita ajak. Bahkan kita undang khusus yang kadang-kadang yang berbeda pendapat atau jamaah yang mengambil sebuah pemikiran yang menyimpang atau berbeda, kami ajak untuk ngaji gitu. Jika kita buka kitabnya, kita buka hadisnya, kita buka dalil-dalilnya, mereka baru bisa nyah dan ada pencerahan pola-pola seperti itu. Kadang lewat juga kajian-kajian virtual yang sudah kita kembangkan karena masa pandemik ini begitu. Baik Pak Dai, Gus Is bagaimana dengan Nahdien Gus Is menanggapi yang di masyarakat, maksud saya itu menanggapi dengan peniadaan sementara, apakah mereka juga sudah sami'na wa ta'na dengan perintah atau juga masih ada juga yang pro kontra Gus? Saya tidak kepingin terjebak pada pertanyaannya Mas Tholib untuk kali ini ya. Saya justru kepingin flashback. Jadi di banyak forum, termasuk ketika ketemu dengan pemangku wilayah, pemangku kebijakan, sesungguhnya persoalan COVID ini ada 3 otoritas penting yang harus terlibat di dalam pemutus mata rantai COVID ini. Yang pertama adalah otoritas medis, rumah sakit, dokter dan nakesnya, kemudian otoritas pemangku kebijakan, wali kota, bupati, gubernur dan para forkompindanya, dan otoritas keagamaan. Artinya setiap kebijakan mestinya adalah hasil dari sinergi 3 otoritas ini. Jadi otoritas medis, mereka yang tahu tentang COVID ini, mulai A sampai Z dan bagaimana penanganannya, itu diperdengarkan kepada otoritas pemangku kebijakan dan otoritas keagamaan. Nah, dari paparan otoritas pemangku medis ini sesungguhnya nanti akan kemudian membuahkan kesimpulan, karena berkenaan dengan banyak pola hubungan kita sesama manusia dan kapasitas kita masing-masing kepada Tuhan harus bagaimana diatur, itu sesungguhnya diusulkan oleh otoritas keagamaan. Otoritas pemangku kebijakan yang kemudian mengambil peran menerbitkan surat edaran. Apapun itu di tingkat level-level kepemerintahan,
kemudian kembali lagi kepada otoritas keagamaan untuk mensosialisasi. Karena kita ini kan punya relasi komunikasi patron klien. Ya. Para kiai-kiai ini sesungguhnya dan para ustadz adalah dalam tanda petik ya, memiliki intensitas pertemuan yang jauh lebih daripada yang lain dengan umatnya dengan kliennya. Sehingga apa yang sesungguhnya menjadi keinginan kita ini representasi dari 3 otoritas ini bisa tersampaikan secara benar dan baik, baik dan benar. Saya mencoba kembali Mas ke program KB. Ya, di banyak forum, termasuk di beberapa materi khotbah saya coba sampaikan itu, bahwa keluarga berencana itu tahun 80-an itu pernah gagal karena ada persoalan teologi di sana yang diangkat ketika pemerintah tanpa melibatkan otoritas keagamaan kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa masyarakat harus memiliki keturunan maksimal 2 orang cukup, di mana-mana 2 orang cukup begitu. Dan pembahasan kepada masyarakat itu adalah pembatasan kelahiran. Itu sangat dipahami karena memang laju kelahiran penduduk di Indonesia waktu itu tidak terkendali gitu ya. Kalau Covid laju kematian, dulu ke laju kelahiran ya. Kemudian dibatasi dengan menggunakan kata pembatasan. Nah, ketika pembatasan apapun motivasinya, kalau dalam Al-Qur'an tuh ya, karena kalau alasan ya, misalnya diberikan pendekatan, sampean itu loh kok nggak mau KB, dari mana sampai nanti akan menghidupi anak-anak. Statement itu sesungguhnya kalau kita tidak sandingkan dengan persoalan teologi ya itu no problem, tapi kalau teologi itu sudah seudon kepada Allah sebagai sang pencipta, karena kita yang dicipta Allah dan Allah pula yang melengkapi dan memberikan rezeki kepada kita. Maka ditolak oleh otoritas keagamaan waktu itu. Gagal, akhirnya saya nggak tahu ceritanya, kemudian terjadi deal ya antara otoritas keagamaan ini dengan otoritas pemangku kebijakan. Maka dibahasakanlah menjadi pengaturan jarak kelahiran. Dari tahdidun nasli menjadi tandimun nasli. Diatur jaraknya. Sekalipun kemudian di sana ada skenario ya, karena saya mantan motivator KB tingkat provinsi. Ya, itu dibahasakan bahwa sesungguhnya perkawinan ya, atau perkawinan sebelum usia 20 dan setelah usia 30 itu ada resistensi. Maka usia subur itu antara 20 sampai 30. Tetapi diarahkan betul bagaimana anak ini mendapat hak-haknya sampai pada persusuan 2 tahun. Itu kira-kira per 4 sampai 5 tahun hanya 1 anak. Sehingga estimasinya 21 sampai 29 30 itu hanya 2 anak. 2 anak. Ya. Itulah kemudian yang dibahasakan oleh para otoritas keagamaan yang memiliki modal sosial, intensitas pertemuannya. Ya, dalam hal ini mengapunten satu-satunya ormas yang barangkali intensitas pertemuannya dengan jamaah itu hanya NU. Melalui tahlilan, manakiban, tibaan, kemudian ada haul ya. Banyak event yang kemudian menghadirkan antara tokoh-tokoh agama ini dengan kliennya, patron dengan klien, dengan masyarakatnya. Sehingga, dan mereka semua adalah orang-orang yang melihat langsung bagaimana para kiai, para ustadz itu melaksanakan ajaran keagamaan. Sehingga ada sendiko dawu. Kalau yang membahasakan itu adalah otoritas keagamaan. Dalam persoalan COVID sesungguhnya, ini juga ada persoalan teologi. Persoalan tadi sudah disinggung, persoalan kodok dan kodar. Jadi kan ada di antara kita yang kemudian mementahkan itu, mau pakai masker, mau vaksin, mau apa, kalau belum waktunya belum. Ya betul. Nah, kan gitu ya. Nah, ini persoalan teologi itu ya. Karena itu mestinya otoritas keagamaan itu diajak duduk dulu. Kebijakan apapun yang akan diambil itu setelah memperdengarkan. Jangan jadikan, mohon maaf, otoritas keagamaan itu sebagai konsumen. Layaknya masyarakat. Gitu. Kami para otoritas keagamaan itu tidak bisa mewakili masyarakat sepenuhnya. Karena itu kalau terjadi kemudian pemberontakan dalam tanda petik mempertanyakan SE macam-macam itu sesungguhnya itu kesalahan kita. Ya, saya nggak bilang kesalahan pemangku kebijakan, mestinya itu duduk dulu. Ya. Terus bagaimana cara mengatasi ini, gimana kalau kan sumbernya sederhana. Itu saya sampaikan di beberapa khotbah. Kerumunan itu bukan sebuah penyebab.
orang itu untuk terpapar, tidak sama sekali. Tapi penyebabnya adalah siapa dari sekian orang itu bisa kemudian memastikan dia memproteksi dirinya. Dalam sebuah simulasi ya di Jepang, orang bicara seperti saya ini itu muncul keluar dari mulut itu percikan-percikan kecil yang tidak sama sekali terlihat. Ya, seperti droplet itu kalau untuk bersin ya. Jadi kalau itu pernah di ruangan tertutup, lampu mati, hanya dengan sinar ultraviolet itu kelihatan muncul puyur gitu. Nah, kita nggak tahu siapa di antara kita yang naudzubillah misalnya yang terpapar, yang OTG. Nah, dan itu diinformasikan, percikan-percikan itu bertahan di udara sampai 8 jam. Kalau nempel di stainless, kemudian di kaca, itu sampai 3 hari. Nah, pernah disampaikan di Wuhan, ya, kemudian melonjak begitu berarti itu gara-gara orang yang diduga pertama kali kena, itu sesungguhnya ke toilet. Dalam waktu yang tidak lama ada orang lain yang ke toilet. Entah apa yang terjadi di sana, padahal tidak ada kontak fisik itu. Orang yang kedua yang terpapar. Dan dia kemudian diikuti yang lain itu. Persoalannya siapa yang kemudian mampu menjaga prokes ini dengan sangat. Jadi pemahaman itu. Jadi sampai hari ini kenapa pakai masker itu belum sepenuhnya paham. Yang ada itu hanya menghambat orang bernafas. Tidak bebas orang ngomong, jadi mesti dibuka dulu gitu. Nah, makanya kita contohkan, yang saya khutbah juga menggunakan masker. Buktinya dengan masker jamaah juga dengar kok itu loh. Nah itu yang pertama. Kenapa cuci tangan? Cuci tangan itu karena kita nggak ngerti tangan kita itu usil, megang apa saja. Dan dalam penelitian kita itu dalam 1 hari kurang lebih 280 kali usil megang wilayah wajah nih. Apa hidung, apa mata, macam-macam loh, garuk-garuk macam-macam. Ini siapa yang memastikan ketika tangan kita usil di wajah kita, tangan kita steril? Kan nggak paham itu kita. Karena itu kemudian disuruh cuci tangan. Ya. Jangan ada mobilisasi massa, jangan ada kerumunan, itu kan karena kekhawatiran di antara kita tidak paham tentang prokes itu. Nah, kalau kemudian ini pertama disampaikan, jadi mohon maaf, khutbah saya yang terakhir kemarin di Masjid Jamek, saya ini mestinya saya sampaikan 1 tahun awal ketika awal-awal itu ya. Tapi hari ini perlu kemudian diberikan pencerahan ulang mengapa harus begitu. Nah, ini implikasinya sampai pada mengapa sholat jamaah harus direnggangi karena mohon maaf bersin itu dropletnya itu bisa semburannya sampai 3 meter. Sesungguhnya yang 1 meter kanan kiri itu belum cukup. Apalagi nyon sewu silang. Jadi kalau misalnya ini di depan sep pertama, sep keduanya diisi, ini malah rentan kena. Sesungguhnya yang aman itu kalau di belakangnya. Persis di belakangnya itu malah tidak gitu loh. Nah, siapa pertanyaannya adalah, kalau misalnya tidak menggunakan masker, ada kekhawatiran. Itulah yang mengapa karpet-karpet harus digulung itu khawatir semacam dropletnya atau apa yang dari semburan mulut kita itu nempel. Kemudian ada orang kedua, ketiga sujud di tempat yang sama dari orang yang kebetulan mungkin terpapar, sehingga dia menghirup, dia terpapar. Persoalannya sebenarnya itu kan sangat sederhana, tapi ada persoalan teologi yang harus kemudian kita sampaikan. Jadi dalam pemahaman kami ya, qadha itu adalah segala sesuatu yang dikehendaki. Allah itu Tuhan Maha Tertib administrasi. Jadi siapapun sebelum orang dilahirkan sudah sejak 4 bulan di kandungan kan sudah dipastikan itu sampai apakah dia bad ending atau happy ending itu. Tapi Allah itu Maha Adil, memberi kesempatan kepada hambanya ini untuk ikut merencanakan kehidupannya, sehingga Allah memfasilitasi kita doa. Nah, doa-doa yang kita sampaikan secara intens itu memungkinkan Allah menghapus satuan-satuan atau item-item dari apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Sumpahnya ada orang itu tercatat oleh Allah umurnya 100 tahun, tapi karena intensitas berdoa luar biasa, akhirnya ditambah oleh Allah 120 tahun misalnya. Ini menjadi penting. Makanya sampai ngapunten, saya tidak bermaksud bahasa kasar itu nantang-nantang. Tetapi kadang-kadang dalam logika saya kepada teman-teman gini, ayo ketika ada teman yang bilang begini ya, salah seorang dari kita itu, jangan takut sama corona, takut sama Allah. Itu pernyataan tidak sesungguhnya benar. Karena ini sudah menyanding Allah sebagai sang Khalik pencipta dengan corona sebagai makhluknya, ini sudah nggak benar.
Kenapa nggak kita ganti? Jangan takut sama kereta api, takut sama kepada Allah. Anda melintas depan kereta api, kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Gitu. Ya, kemudian mari kita ajak bersama-sama di Malang ini, di hotel yang paling tinggi, ya, di Atria atau di Aria atau di mana lah. Kemudian siapa yang bilang begitu? Tanya, Bapak, tahu nggak hari ini kira-kira kematian Bapak? Nggak tahu. Berani Bapak loncat dari ketinggian itu ke bawah itu. Kalau Bapak nggak tahu, no problem, silakan Anda Bapak jatuh. Pasti mati. Mati dan tidak itu kan nanti kemungkinan coba gitu. mati. Tapi kan ini keliru gitu loh. Iya. Jadi mestinya begitu. Iya. Ya. Jadi pemahaman keagamaan itu harus disampaikan secara baik dan benar. Ini yang satu sisi ini. Iya. Makanya kemudian kemarin sudah lama Pak Wali kemudian baru menginisiasi ada itu, mohon maaf Pak Adai, saya yang usul. Malah saya minta itu gini, jangan terlalu banyak orang. Jadi Pak Wali itu bikin grup-grup itu kecil-kecil. Sehingga kalau siapapun menurut kita yang mungkin sering nentang-nentang, biar Pak Wali menyampaikan itu loh. Nah kalau grupnya itu kan grup banyak itu, malah peduli itu terlalu banyak orang, sehingga kadang-kadang nggak sempat baca gitu loh. Itu nggak efektif. Nah ini yang perlu kemudian saya sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan sholat Jum'ah, ya memang karena hari ini kita tahu, ya, data yang diberikan kepada kami, ya, di Malang Kota saja. 3 hari atau 5 hari yang lalu itu sampai 44 orang dalam sehari wafat. Ya. Keterbatasan petugas pemulasaraan, keterbatasan petugas pemakaman sehingga sampai orang itu tertunda 2 hari tidak bisa dimakamkan. Ya. Ini menjadi masalah bagi kita. Karena itu ya kita mencoba paham lah. Jadi mohon maaf, saya juga harus jelaskan itu. Secara normatif Allah itu sudah firmankan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam kajian tafsir memang ada sebagian yang bilang kata Allah dan Rasul itu diulang kata atiu 2 kali. Atiullah wa atiur rasul. Itu artinya mutlak, absolut. Ketaatan kita pada Tuhan dan Rasul itu absolut. Tetapi ketika wa ulil amri minkum, Allah tidak ulangi lagi dengan atiur rasul wa atiu ulil amri, itu artinya relatif. Uli itu banyak, amr itu 1. Jadi kalau ulil amri dalam persoalan COVID itu dokter. Uli amri dalam persoalan keagamaan itu adalah para ulama, para kiai, para ustadz. Uli amri dalam persoalan ekonomi itu para ekonom. Makanya itu relatif. Di sana boleh ada perdebatan gitu loh. Tetapi kita orang awam yang tidak tahu, ya, maka sesungguhnya harus taat. Ulil amri dalam hal ini adalah para dokter dan nakes, ya, yang telah memberikan testimoni bagaimana. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Karena itu ya kita ngikut. Jadi dalam secara normatif kan gini, ini ada kegentingan, ada kegawatan. Ya Nabi pernah sabdakan itu. Jadi kita lari sekencang-kencangnya. Jangan masuk di daerah di mana ada kerawanan, ya. Jadi ada wabah itu jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu sebenarnya kan sama dengan PPKM darurat, gitu. Ya, sehingga tidak memperparah. Jadi kaitannya ada masih banyak orang yang belum istilahnya masih ngotot itu karena sosialisasi yang tidak pas, yang secara ilmiah yang disampaikan itu, atau karena memang ya sudah kadung semangat agamanya atau apa. Saya ingat dulu yang Gus Is sampaikan persoalan KB itu penentangannya luar biasa, akhirnya muncul banyak ustadz yang dengan pakai dalil wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa itu kan. Itu baru orang banyak yang mulai ikut. Kira-kira karena pemahaman itu, semangat Islamnya yang istilahnya dangkal pemahaman Islam tapi ngotot.